Udah ya? Ya, Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami banggakan, adik-adik peserta Latsar CPNS Kabupaten Morowali Angkatan 90 yang pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di Zoom meeting ini. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keapiatan sehingga bisa bersama-sama kembali. 2 hari lalu kita sempat ketemu, walaupun signalnya kita mati putus-putus nyambung ya, putus-putus nyambung. Itu memang karena kondisinya itu saya katakan bahwa belum ada kekuatan kita untuk melarang jaringan untuk putus, tapi insya Allah mudah-mudahan pertemuan kali ini kita tidak terhambat dengan masalah jaringan karena saya sudah berada tidak di tempat yang kemarin, insya Allah mudah-mudahan. Baik adik-adik yang kami banggakan, tentu dengan pertemuan kita yang kemarin telah banyak membahas tentang nilai-nilai aneka yang mana kita fokus kemarin, walaupun saya katakan bahwa pembelajaran kita kemarin itu belum terlalu efektif kalau saya katakan karena sementara kita fokus jaringan hilang, ya kan, jaringan hilang putus keluar masuk sehingga saya hanya ingin sedikit mereview tentang pembelajaran kita yang mana dalam hal ini nilai akuntabilitas dan nasionalisme. Nah, adik-adik yang kami banggakan berbicara tentang nilai-nilai, kita tahu dulu nilai-nilai aneka. Tentu kita harus pahami dulu bahwa apa sih tujuan kita mengikuti Latsar. Jadi tujuan mengikuti Latsar itu adalah sebagai upaya untuk mengubah pola perilaku dan mindset peserta dengan harapan mereka mampu menjadi pelayan publik yang profesional berbasis pelayanan prima dengan spirit atau moral yang super, ya saya katakan seperti itu. Karena kalau kita mau melihat sekali lagi bahwa orang-orang yang ikut menjadi peserta Latsar itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang apalagi penerimaan CPNS yang saat ini yang sistem sistem CAT ya saya katakan itu adalah hampir semua CPNS-nya itu orang-orang yang memiliki intelektual yang luar biasa, memiliki kemampuan yang luar biasa, baik dari sisi teknologi maupun sisi dari intelektual itu sendiri. Namun kenapa nilai-nilai aneka ini perlu diingatkan, diingatkan kembali karena sekali lagi saya katakan adik-adik bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang aneka ini bukan hal yang baru, sekali lagi ya, bukan hal yang baru, hal yang sudah kita dapatkan baik di bangku kuliah maupun di lingkungan keluarga kita, baik dalam ajaran agama kita. Itu semua mengajarkan tentang kebaikan. Nah, olehnya itu bahwa nilai-nilai NEK ini saya ingatkan, kita diharapkan setelah menjadi CPNS ini, menjadi PNS nantinya, bahwa kita harus tetap melaksanakan tugas kita sebagai pelayan publik dengan menjadikan nilai-nilai NEK ini sebagai landasan dalam berperilaku dalam memberikan pelayanan. Karena untuk mewujudkan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara yang kemarin saya katakan bahwa kita sebagai aparatur sipil negara memiliki fungsi itu, yang pertama itu adalah pelaksana kebijakan publik sebagai pelayan publik dan serta perekat pemersatu bangsa. Nah, olehnya itu perlu ASN yang mana dalam hal ini ASN yang profesional, ASN yang kompeten, ASN yang berintegritas dan yang berkarakter. Ya tentu kalau kita berbicara berkarakter, harapannya berkarakter sesuai dengan nilai-nilai aneka.
Karakter aneka ini kalau kita lihat bahwa mempunyai nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kalau kita berbicara kemarin sudah membahas tentang dua nilai, ya, tentang dua nilai, walaupun di nilai-nilai dasar ASN ini ada 5, ya kemarin kita sudah sempat membahas tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Nah, sehubungan dengan akuntabilitas, saya mereview sedikit bahwa kalau berbicara tentang akuntabilitas hampir memiliki kesamaan makna dengan responsibilitas, ya, atau tanggung jawab. Namun keduanya memiliki konsep yang berbeda, adik-adik, di mana akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi semua aparatur sipil negara yang diberikan amanah, yang diberikan tanggung jawab, diberikan amanah oleh pimpinan, oleh negara untuk melaksanakan tugas Anda sebagai misalnya guru, sebagai sebagai perawat atau sebagai apalah ya. Ya tentu bahwa di sana di pundak kalian itu ada amanah yang diberikan negara kepada kalian. Nah, sehubungan dengan nilai akuntabilitas di dalamnya bahwa teman-teman ini diberikan tanggung jawab, diberikan amanah untuk bertanggung jawab, berakuntabilitas ya di dalam melaksanakan tugasnya, yang mana dituntut kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi apa yang diamanahkan teman-teman harus capai, sedangkan responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi hal yang kalau kita melihat hampir sama kesamaannya, tapi konsepnya yang berbeda. Kalau lebih ke akuntabilitas itu adalah bagaimana seorang aparatur sipil negara itu bertanggung jawab dengan apa yang diamanahkan berdasarkan fungsi atau tugas dan fungsi yang diemban pada saat ini, berdasarkan japung yang dilamar. Kemudian kalau responsibilitas itu adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi apapun yang terjadi itu menjadi sebuah kewajiban. Seorang guru berkewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa, ya kan? Sedangkan misalnya orang PNS yang di OPD ya tergantung tugas dan fungsinya. Nah, akuntabilitas sendiri merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk menjadi yang diamanahkan. Nah, seorang aparatur sipil negara yang mana dalam hal ini dituntut mampu mengambil pilihan yang tepat, yang benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, atau pribadi. Nah, di sini kita melihat bahwa PNS atau dalam hal ini dituntut memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari atau mencegah keterlibatan pegawai negeri sipil dalam praktek politik, ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi. Pada dasarnya bahwa lebih ke akuntabilitas itu kata kuncinya bahwa bagaimana seorang aparatur sipil negara itu bertanggung jawab melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan dituntut untuk responsibilitas, kewajiban untuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan. Nah, itu lebih ke akuntabilitas. Namun kalau kita berbicara nasionalisme, kalau kemarin saya katakan kalau berbicara tentang nasionalisme, di agenda 1 pun kita sudah banyak membahas bagaimana jiwa nasionalisme itu harus terbangun pada diri PNS itu sendiri. Kenapa? Karena nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi PNS. Jadi yang mana fungsi PNS itu sebagai perekat pemersatu bangsa dalam menjalankan tugas seorang aparatur sipil negara. Nah, ASN dalam hal ini senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Olehnya itu saya katakan tadi di penjelasan saya barusan bahwa
kalau diharapkan bahwa PNS itu bebas dari praktek politik, karena kenapa? Hal itu menurut saya, kalau saya melihatnya bahwa itu sangat rentan ya untuk menimbulkan menimbulkan pemahaman yang berbeda, konsep yang berbeda, sehingga akan bisa kemungkinan bisa berdampak adanya munculnya apa ya, kehilangan kontrol dan bisa mengakibatkan bahwa kemungkinan kecil perpecahan bisa akan terjadi. Karena tentu kalau berbicara dengan konsep yang berbeda, pemahaman yang berbeda, muncul nilai-nilai ego sektoral yang ada di dalamnya, sehingga kenyamanan atau apa ya, saya katakan, berbicara tentang hati atau perasaan tentu pasti tidak nyaman, sehingga menimbulkan riak-riak kecil. Nah, kalau kita di dalam PNS harapannya tidak ada di dalam melaksanakan tugas kita itu tidak ada perbedaan konsep. Pada dasarnya kita melaksanakan tugas itu tujuan kita itu untuk mewujudkan visi misi suatu organisasi. Nah, nasionalisme sendiri dalam pemahaman ini kita lihat bahwa memiliki pokok kekuatan, dan yang paling penting bahwa di nasionalisme ini diajarkan bagaimana kita menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Jadi di nasionalisme ini harus terbangun pada diri kita itu bagaimana mencintai bangsa kita. Nah, tentu kalau kita melihat bahwa bagaimana seorang aparatur sipil negara mencintai bangsanya, ya tentu yang harus kita lakukan itu kembali bahwa bagaimana seorang aparatur sipil negara itu mencintai profesinya, itu dulu. Karena kalau kita mencintai profesi kita, tentu salah satu perwujudan itu. Nah, salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai dan mengamalkan nilai Pancasila di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara nilai Pancasila itu adalah bagaimana pandangan atau paham kita kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang mana di dalamnya prinsip-prinsip nasionalisme yang dilandasi bahwa senantiasa pada dasarnya senantiasa menerapkan, mengaktualisasikan sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima, ya, yang di situ di dalamnya. Karena kalau kita berbicara setiap sila ini pada dasarnya semua berbicara tentang kebaikan. Nah, harapannya bahwa bagaimana senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan pribadi dan kepentingan golongan. Nah, kemudian menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian yang harus terbangun, bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga terhadap bangsanya. Dan itu yang harus kita, bagaimana bentuk penerapannya, nanti kita lihat bahwa bentuk penerapan yang penerapan nilai-nilai tersebut ya tentu bisa kita aktualisasikan sesuai dengan tugas dan fungsi. Sekali lagi ya. Baik adik-adik yang kami banggakan, itu penjelasan sedikit tentang kedua pokok bahasan yang kita diskusikan yang kemarin. Nah, baik adik-adik yang kami banggakan, kita mencoba masuk ke konsep, tunggu ya, maaf, konsep anekanya itu sendiri. Saya coba ya share screen ya. Nah, adik-adik yang kami banggakan, hari ini kita mencoba mendiskusikan sesi keduanya, yaitu kita akan membahas tentang etika publik,
komitmen mutu dan anti korupsi. Ya, kalau kemarin kita sempat berbicara banyak dan diulas kembali tentang akuntabilitas dan nasionalisme itu sendiri. Nah, hari ini kita mencoba etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Ya, baik adik-adik yang kami banggakan, kita akan coba berbicara tentang etika. Kalau kita berbicara tentang etika, lebih pemahamannya adalah sikap perilaku ASN itu sendiri, ya, karena terkadang ketidakpercayaan masyarakat dengan kehadiran kita itu disebabkan karena beberapa oknum yang dalam hal ini melaksanakan tugasnya sebagai aparatur sipil negara tidak memperlihatkan karakter-karakter ASN yang sesuai dengan nilai-nilai aneka. Namun kalau kita berbicara tentang, saya ingin mendiskusikan kepada teman-teman apa saja yang teman-teman dapatkan dari MOOC tentang nilai etika itu sendiri. Ada yang ingin share, ada yang ingin berpendapat. Dapatkah saudara menyebutkan nilai-nilai etika pada mata pelatihan etika publik ini? Saya persilakan teman-teman. Ya, tentu kalau kita lihat bahwa teman-teman sudah diberikan banyak belajar di MOOC, kemudian kita lebih banyak diskusi, diberikan kesempatan untuk selalu membaca, belajar mandiri. Sekarang teman-teman silahkan, jangan takut salah, jangan selalu menjudge kita tidak bisa. Saya yakin teman-teman ini bisa karena Anda hadir saja di sini sudah melewati atau mengalahkan beberapa rival yang Anda kalahkan sehingga bisa duduk di Zoom meeting ini. Nah, saya persilahkan pemahaman teman-teman tentang nilai-nilai etika itu sendiri. Ya, silakan. Ada Pak Muslimin barangkali. Pak Muslimin bisa. Kalau yang ini langsung raise hand aja ya. Ya Bu, nilai-nilai dasar etika publik seperti kita memegang teguh nilai-nilai dasar dalam Pancasila, kemudian setia dan menerapkan peraturan yang ada dalam Undang-Undang NKRI 1945. Seperti itu mungkin Bu. Oke, baik. Makasih Pak Muslimin. Baik, saya persilakan Ibu Ika barangkali. Iya Bu, terima kasih. Salah satu nilai-nilai dasar etika publik yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita secara profesional dan tidak berpihak. Oke. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian yang dimiliki. Oke. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, Bu, harus adil. Oke, baik. Terima kasih Ika. Saya menarik, ada 3 pernyataan yang disampaikan Ika tadi. Satu, menciptakan lingkungan yang apa tadi? Yang tidak diskriminatif, itu yang ada 3 poin. Nah, Ika, bisa Ika kita sharing bagaimana bentuk pernyataan Ika itu di dalam pelaksanaan tugasnya Ika? Ya Bu. Bagaimana bentuk aktualisasi nilainya? Pernyataan Ika sesuai dengan tugas dan fungsi Ika sebagai misalnya penyuluh atau pengelola data, seperti apa? Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif itu misalnya ini Bu, dalam kepada penyuluh Bu, sikap kita kepada penyuluh itu harus sama, tidak dalam meminta data atau mereka harus melaporkan data itu sesuai dengan apa yang mereka dapat di lapangan begitu Bu, dan tidak memilih-milih mana yang mau kita bantu atau mana yang kita bagaimana begitu Bu mungkin. Oke.
Menciptakan lingkungan yang kondusif. Berarti itu tadi tentu di dalam memberikan pelayanan tidak bisa memilih-milih. Kenapa? Karena kalau kita memberikan pelayanan yang berbeda dengan antara yang lain bisa menimbulkan Cemburuan atau hal yang tidak nyaman. Nah, barangkali sama kita tidak ini, tetapi ada kemungkinan ya kita tidak tahu ya, tidak tahu konflik-konflik kecil yang ada di antara mereka. Sehingga jangan sampai kita sebagai aparatur sipil negara yang dalam hal ini kebijakan atau keputusan yang kita ambil akan berdampak kepada mereka-mereka sebagai masyarakat. Nah, seperti itu untuk pemahaman Ibu Fitri. Ya, silakan ada yang teman-teman yang lain ya untuk berdiskusi, tidak usah khawatir. Ya, tidak usah tidak usah malu-malu, anggaplah kita ini semua sama aja ya. Oke, silakan. Saya, Bu. Silakan, sayang. Mohon izin, nama saya Dewi Resnayanti. Dewi. Oh ya, Dewi. Silakan, Dewi. Nanti raise hand ya, Dewi, supaya langsung saya lihat. Oke. Yang lain kalau mau langsung raise hand aja. Oke, silakan Dewi. Ya, Bu. Terima kasih. Kalau saya di sini, Bu, salah satu bentuknya itu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Di sini kan saya di Dinas Pertanian, Bu, tapi bidang peternakan. Jadi implementasinya yaitu seperti kami kan ketika melakukan pelayanan di lapangan, kami secara profesional tidak membeda-bedakan antara peternak yang satu dan peternak yang lain ketika pelayanan. Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, jadi tidak membeda-bedakan sikapnya seperti itu Iya, Bu. dalam memberikan Iya. pelayanan. Iya, Bu. Bu Dewi sebagai penyuluh ya? Bukan, Bu. Saya pengawas penyakit, Bu. Oh, pengawas penyakit. Ya. Pengawas penyakit. Iya, pengawas beda penyakit. Ya kalau penyuluh itu beda? Beda, Bu. Hmm? Beda, Bu, beda. Oh, begitu ya. Ya, baik, Bu. makasih Bu Dewi. Ada siapa tadi resen Bu Has? Tunggu mana nih yang resen? Ya, silakan Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu. Salah satu nilai-nilai dasar etika publik yang lain. Terdengar suaraku? Iya, kedengaran. Terima kasih. Yaitu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, yaitu dalam bentuk aktualisasinya membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan tupoksi. Kemudian yang selanjutnya memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah dan mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Ya, seperti apa bentuk penerapannya, Dek? Kalau mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi itu memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu memberikan contoh atau norma-norma yang baik kepada rekan-rekan kerja yang lain, atau kalau sebagai kepala instansi memberikan contoh yang baik bagi bawahannya. Misalnya dengan datang tepat waktu, memenuhi tanggung jawabnya, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya bahwa menjadi contoh atau leader, ya kan, di dalam melaksanakan tugas. Walaupun misalnya Rahma masih dalam kondisi misalnya masih CPNS. Jadi memperlihatkan tentang tindakan-tindakan yang mana tindakan itu yang semua tindakan yang akan berakibat perbaikan kinerja. Ya, seperti itu ya. Masih ada teman yang lain? Nah, kalau saya melihat bahwa penjelasan teman-teman ini lebih ke etika, lebih mengacu kepada ke-14 poin ini. Nah, kita lihat bahwa di dalam etika publik yang kita akan diskusikan itu adalah bagaimana nilai-nilai yang mana dalam hal ini adalah indikator nilai yang ada di etika publik itu ada jujur, terbuka, tulus, sopan, transparansi, bersikap hormat dan bertanggung jawab. Nah,
apa yang misalnya Bu Dewi, Bu Rahma, dan siapa lagi Teme Ika tadi lebih yang membahasnya itu yang 14 poin. Tapi kalau yang kita akan diskusikan etika publik, indikatornya itu adalah lebih ke sikap perilaku seorang aparatur sipil negara itu sendiri. Kita bagaimana seorang aparatur sipil negara itu dalam melaksanakan tugas kita inilah yang menjadi landasan. Ya kan? Karena kalau kita melihat indikatornya ini lebih penekanannya adalah sikap perilaku ASN di dalam melaksanakan tugasnya. Kalau yang dijelaskan tadi itu hanya semuanya apa ya? Saya bukan berarti saya katakan tidak betul, itu betul sekali, tapi sangat luas mengartikannya. Nah, karena kita ini lebih ke pembahasan pembentukan karakter ASN, jadi bagaimana bentuk nilai ya, bentuk 8 nilai ini menjadi landasan atau bagaimana nilai-nilai ini terengker di kepala adik-adik di dalam menerapkan nilai tersebut di dalam melaksanakan tugas Anda sebagai aparatur sipil negara. Ya, sorry. Nah, ini adik-adik yang saya katakan. Nah, ada yang berapa orang? Satu orang silakan. Ada yang ingin memberikan pemahaman bagaimana penerapan nilai jujur, terbuka, tulus, sopan, dan semuanya ini di dalam menerapkan tugas Anda sebagai aparatur sipil negara. Yang belum bicara, saya persilahkan. Oke. Ya, langsung saja Bu, tidak usah ragu. Oke, kalau begitu saya langsung tunjuk saja supaya jangan malu-malu. Ya, saya persilakan Ibu Devita Agustina, kebetulan sama nama saya nih, kembaran saya. Nah, Bu Devita, bagaimana Bu Devita menerapkan nilai-nilai ini di dalam pelaksanaan tugas Anda? Nah, jujur seperti apa? Ingat kata kuncinya yang kita ini adalah sikap, perilaku, atau tindakan ASN di dalam memberikan pelayanan. Ya, silakan. Bu Devita. Ya, makasih Bu. Kalau kecil sekali suaranya, Dev. Halo, ya Bu, sudah kedengaran Bu? Ya. Kalau sebagai tugas saya sebagai seorang tenaga pendidik, kecil sekali, Dev. Bisa volumenya besar sedikit. Oh, pakai handset ya? Iya Bu. Coba dibuka handsetnya. Ya, Devita ngomong. Ya Bu. Ya, ini lebih bagus. Contohnya jujur dalam memberikan nilai kepada anak, karena tugasnya saya sebagai seorang pendidik, dan juga terbuka dalam menyampaikan. Devi guru ya? Iya Bu. Oke. Jadi seperti apa kata jujur terbuka ini dalam pelaksanaan tugas Devi dalam melaksanakan tugasnya? Dalam memberikan penilaian kita harus jujur dengan nilai yang memang hasilnya ya? Ya, hasilnya. Dengan hasil yang diterima siswa tersebut, Bu. Oke. Ya. Kemudian terbuka, Dek? Kalau terbuka, contohnya terbuka, tidak membeda-bedakan begitu, Bu. Itu adil. Oh iya, Ibu. Kalau terbuka itu lebih open mind ya, lebih bagaimana seorang guru itu membuka diri dalam hal ini, siap menerima kritikan, siap menerima saran dari teman-temannya, karena tidak tertutup kemungkinan kita ini sebagai orang baru masih banyak kekurangan-kekurangan, jadi lebih legowo lah kalau orang lebih membuka diri untuk baik dari peningkatan kemampuan, baik dari peningkatan sikap, atau baik dari sisi hal yang positif. Jadi lebih keterbuka, jadi membuka diri untuk menerima saran-saran dari orang lain. Itu pemahaman saya, tapi bisa saja teman-teman punya pemahaman lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan teman-teman yang ada dalam ruangan ini juga punya pendapat yang berbeda. Nah,
Bagaimana sikap tulus itu sendiri di dalam menerapkan diri Anda sebagai guru? Ibu Resti guru juga ya? Bukan, Bu. Resti apa? Pengelola laporan keuangan. Oke, baik. Baik, Bu Resti, bagaimana penerapan kata tulus, sopan ini di dalam menerapkan tugas Anda sebagai pengelola keuangan? Untuk tulus mungkin lebih kepada saat mengerjakan tugas-tugas, Bu, tidak dengan marah-marah atau mengeluh, jadi mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus. Kemudian kalau sopan mungkin lebih kepada atasan atau teman-teman pegawai di kantor, jika diberi masukan itu, Bu, menerimanya dengan baik. Seperti itu, Bu. Baik, makasih Bu Resti. Jadi lebih ke tulus itu sekali lagi saya katakan, nilai-nilai ini sangat berhubungan dengan sikap dan perilaku kita di dalam melaksanakan tugasnya. Jadi memang kalau kita lihat tulus ini Bu Resti, kita lihat bahwa PNS itu hampir semua PGPS ya. Pintar goblok pendapatan sama. Nah, terkadang dari persoalan itu ya, disinilah letak ketulusan kita seorang aparatur sipil negara. Karena kenapa? Biasanya kalau orang baru itu beban kerjanya lebih banyak, ya kan? Nah, kasih Resti dulu, padahal uangnya ada sama mereka, kan gitu. Kebetulan Resti aja orang baru ini harus kerja, harus ini. Jadi yang tulus itu di saat kita melaksanakan tugas kita itu betul-betul kita lakukan dengan sepenuh hati, tulus. Jadi tidak melihat apa efeknya, apa dampaknya, apa yang kita dapatkan dari apa yang kita kerja, tapi betul-betul yang kita lakukan itu sepenuh hati. Jadi itu lebih kata tulus. Tidak ada tendensi, walaupun misalnya tidak ada, karena kalau berbicara tentang laporan keuangan itu kerjanya cari kutu itu, Bu Desti ya, cari kutu itu berat kerjanya. Satu berbeda angka, berbeda koma saja itu fatal ya, berbeda angka, berbeda koma saja itu sudah sangat fatal. Nah, sehingga ini ya katakan bahwa betul-betul harus lebih ekstra kesabaran, lebih karena kenapa menyusun seperti itu kalau hati tidak nyaman tentu akan berdampak kepada hasil. Tetapi yang kita inginkan ini adalah kata tulus, bagaimana kita mengerjakan itu tidak melihat bahwa beban kerja ini berat atau kerja ini akan tidak dapat apa-apa ya. Karena kalau kata tulus inilah pencerminan nilai-nilai yang Anda lakukan ini adalah membentuk diri Anda nantinya. Jadi kalau mulai dari sekarang Anda menerapkan nilai-nilai ini, saya yakin ke depan tidak usah jauh-jauh dari kalau kabupaten itu paling tinggi 4 tahun itu sudah bisa diorbitkan. Sepanjang Anda memperlihatkan nilai-nilai, memperlihatkan bagaimana kemampuan Anda bekerja tanpa tendensi keuangan. Jadi usahakan di dalam teman-teman bekerja itu hilangkan dulu bagaimana dapatkan fee dari itu, bagaimana mendapatkan finansial dari itu, ya. Karena kalau Anda bekerja dengan menerapkan ini, saya yakin Anda sudah memperlihatkan kualitas diri Anda. Anda sudah memperlihatkan kinerja Anda. Ya, dan ke depan orang akan bercermin bercermin pada Anda. Nah, itu dulu yang harus ditanamkan. Makanya saya katakan bahwa PNS itu dibentuk karakternya menjadi pembentukan karakter dengan adanya Latsar ini. Saya katakan ya emang harus seperti itu, karena banyak orang yang masuk PNS itu, mindsetnya mau merubah nasib, ya, mau merubah status, ya. Nah, kalau itu yang menjadi mindset, tentu sangat berpengaruh kepada perilaku mereka menjadi aparatur sipil negara. Nah, tapi kalau
kita menjadi dalam mindset kita menjadi ASN itu betul-betul menjadi mengabdikan diri, menghibahkan diri sebagai aparatur sipil negara, sebagai pelayan masyarakat, saya yakin apapun yang terjadi tidak akan mudah hati kita terkotori dengan hal-hal yang negatif, ya. Nah, itu kata tulus sangat gampang diungkap. Kata tulus paling gampang diucapkan, tapi penerapannya yang berbeda. Nah, disitulah saya katakan bahwa musuh terbesar kita itu bukan orang lain, bukan lagi Belanda, bukan lagi Jepang, tapi musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengalahkan ego sektoral yang mana dalam hal melaksanakan tugas kita itu tidak selalu berorientasi many atau ceng, tapi bagaimana berorientasi mutu atau kualitas. Nah, kata sopan itu sendiri, kalau kata sopan itu bagaimana kita seorang aparatur sipil negara itu, karena di dalamnya ASN itu adalah sebuah organisasi yang mana dalam organisasi itu ada orang-orang lain di lingkungan kita, ada pimpinan, ada rekan kerja, ada mitra kerja. Nah, tentu sopan ini sangat dibutuhkan, karena jangan sampai kita tidak bisa membedakan cara berkomunikasi yang baik antara pimpinan, atasan, atau teman-teman kerja. Walaupun sebenarnya di dalam birokrasi itu kastanisasi sudah tidak ada. Itu sudah tidak dibolehkan lagi kalau saya melihatnya, karena semua itu di mata Allah sama. Hanya saja karena kenapa ada pejabat, kenapa ada yang ini, karena memang dalam siklusnya itu selalu ada orang baru, selalu ada hal yang mudah, selalu ada yang, karena memang regenerasi. Kenapa? Karena kita ASN ini punya masa kalau sampai eselon 2 bisa saja sampai 60, tapi kalau tidak sampai 58 tahun saja masa kerja. Nah, itu harus ada regenerasi, ada pergantian masa. Nah, olehnya itu sekarang ini masanya Anda yang masih CPNS. Ya. Nah, kemudian tidak tertutup kemungkinan 4 tahun, 6 tahun ke depan Anda sudah masuk menduduki masa yang mana dalam hal itu masa Anda menduduki jabatan. Ya kan, seperti itu. Nah, kemudian di masa 5 tahun itu tentu ada PNS baru lagi, karena kita PNS ini ya selalu ada regenerasi, ada masa daur ulangnya, kalau saya katakan ada masanya kita tidak ada masanya kita pensiun, dan tentu karena bangsa kita ini selalu harus tumbuh, harus berkembang, sehingga tentu harus melihat bahwa bagaimana kita ini tidak ada lagi kastanisasi. Jadi perilaku sopan ini sangat dibutuhkan, karena tidak tertutup kemungkinan, ya, tidak tertutup kemungkinan manusia itu tidak semua berorientasi many, ya. Tidak semua berorientasi ceng, tapi ada orang bagaimana dia lebih dihargai dengan kata-kata yang menyenangkan, lebih penghargaan, lebih lebih sopan, lebih butuh penghargaan, jadi lebih ke situnya. Kemudian transparansi, bersikap hormat. Nah, silakan teman-teman nanti mempelajarinya sendiri bagaimana penerapannya. Kenapa saya menekankan ini, lebih penekanannya ini karena adik-adik inilah yang akan menjadi modal Anda untuk ujian nanti, ya. Pada saat Anda menyusun rancangan aktualisasi, nilai ini yang harus Anda kuasai, ya. Nilai ini yang Anda kuasai. Bukan kita seminar aktualisasi menghasilkan sebuah ide gagasan yang luar biasa, tidak, itu bukan ranahnya. Tapi bagaimana Anda menciptakan sebuah kebaharuan, hal yang berbeda, namun di dalamnya yang diuji itu adalah penerapan nilai. Bagaimana kemampuan seorang ASN mampu mempresentasikan indikator nilai tersebut di dalam seminar di hadapan penguji. Jadi itu yang penekanannya. Makanya saya katakan
lebih saya lebih banyak kalau di agenda 2 itu lebih penekanannya apa pemahaman adik-adik tentang indikator nilai ini. Karena yang diuji ditanya nanti itu ya itu yang diuji ya. Jadi bagaimana pemahaman tentang bertanggung jawab terhadap barang milik negara seperti apa, itu yang harus Anda pahami karena yang diuji itu tidak ada yang lain. Jadi ini sudah bocoran halus. Jadi kuasai saja 5 nilai ini, Anda sudah bisa, insya Allah Anda sudah lolos itu. Oke? Baik, adik-adik yang kami banggakan untuk penjelasan tentang etika publik, saya pikir cukup. Nanti teman-teman akan belajar sendiri. Silakan banyak referensi di internet, banyak ada modul, silakan pahami. Tapi lebih begitu Anda memahami tentang nilai ini, langsung arahkan ke ke tugas dan fungsi Anda. Jadi selalu ilmunya seperti itu supaya pada saat teman-teman ujian Anda gampang untuk memahaminya. Oke? Baik. Jadi hasil belajar yang ingin kita capai di dalam pembelajaran etika publik ini adalah bagaimana menjelaskan kode etik dan kode perilaku ASN. Itu juga ada di modul. Kemudian menjelaskan bentuk kode-kode etik dan implementasinya dan menganalisis ilustrasi penerapan nilai dasar etika publik dan menganalisis nilai etika publik. Jadi kalau saya sih di ujian nanti itu kita penekanannya di poin 3 dan 4. Walaupun sebenarnya di poin 1 2 ini poin 1 dan 2 ini sudah masuk di dalam lebih kalau kita sudah mampu menganalisis nilai-nilai, otomatis kode etik itu sudah, kode etik dan bentuk-bentuk kode etik itu sudah ada di dalamnya. Karena penjabaran daripada kode etik ini berangkat dari rujukan daripada nilai-nilai etika publik. Oke. Baik, adik-adik yang kami banggakan, kita coba masuk ke komitmen mutu. Jadi masuk ke komitmen mutu. Jadi berangkat dari komitmen mutu, kalau saya pahami bahwa komitmen mutu itu selalu berorientasi hasil. Lebih ke efektif, efisien, efektif, inovatif. Tapi berangkat dari hal itu bahwa berorientasi mutu itu selalu kita melihat bahwa sekarang aparatur sipil negara itu dituntut untuk setiap saat harus melakukan perubahan-perubahan. Nah, berbicara tentang perubahan itu baik dari perubahan kinerja karena begini adik-adik, di OPD itu di organisasi perangkat daerah itu hampir semua itu selalu bekerja itu copy paste. Jadi program-program yang tahun ini itu biasanya copy paste dari tahun kemarin. Kemudian tahun kemarin itu copy paste dan tahun dulunya. Jadi tidak ada kebaharuan. Nah, sehingga program-program program-program yang dibuat dalam suatu OPD itu tidak hampir merujuk bahwa hampir yang dilakukan itu tidak sinkron dengan visi misi organisasi atau visi misi bupati. Nah itu yang saya melihatnya. Karena itu tadi terkadang dia bekerja itu tidak ada saya katakan tidak ada stimulus, tidak ada semangat. Jadi yang dikerjakan itu tidak ada trigger yang membuat mereka bahwa harus berbuat seperti ini. Nah, karena itu terkadang di dalamnya bahwa saya katakan keadaan seperti itu ASN sekarang dituntut untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan itu yang harus kita lakukan itu harus ada muncul ide-ide baru, kreasi baru dan kreasi baru sehingga menghasilkan semua temuan baru. Nah, untuk hal itu, untuk mendapatkan kebaruan itu biasanya berangkat daripada rutinitas itu. Jadi saya katakan begini. Pelatihan Latsar CPNS dengan pola
pola yang saat ini mulai tahun 2000, kalau tidak salah mulai dari tahun 2017, dengan setelah penerimaan CAT itu semua dituntut untuk bagaimana membiasakan CPNS itu keluar dari rutinitas, keluar dari cara kerja pola lama. Jadi kita melihat dituntut bahwa PNS itu melihat bahwa peka dengan lingkungannya, bahwa di dalam pelaksanaan tugas kita itu tidak harusnya seperti ini, tetapi kenyataannya seperti ini. Sehingga dituntutlah bahwa bagaimana seorang aparatur sipil negara itu peka melaksanakan tugas, peka dalam hal ini terbiasa melakukan perubahan-perubahan. Nah, di sini dituntut seperti hal saat ini bahwa PNS nanti di agenda 1 ini, di agenda 1 sudah diajarkan dari sekian isu yang Anda dapatkan, dari sekian masalah yang Anda lihat di organisasinya, Anda dituntut mengambil satu dulu. Jadi bagaimana caranya Anda melihat bahwa sistem pembelajaran di sekolah kok tidak optimal, ya. Nah, itu anggaplah bahwa itu sebuah isu. Nah, Anda sudah melihat bahwa itu menurut Anda itu tidak optimal, sehingga dalam hal ini ketidakoptimalannya, ya, menurut Anda itu tidak optimal, Anda dituntut untuk melakukan perubahan. Nah, seperti apa perubahan yang Anda lakukan? Disinilah dituntut adik-adik memanfaatkan alat analisis yang sudah diberikan kemarin dengan mempergunakan alat analisis APKL, USG dan Fishbone. Jadi sudah bisa kita analisis. Nah, tentu apa yang kita mau capai itu ya tentu dengan menginginkan bahwa bagaimana kualitas pendidikan saat ini selalu kualitasnya lebih meningkat. Nah, tentu di sini kita lihat bahwa berorientasi mutu, ya. Di sini kita lihat bahwa masalah yang kita dapatkan itu harus ada perbaikan, tentu kita harus tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Jadi selalu berorientasi mutu, ya. Karena kita akui, ya, yang mohon maaf, saya melihat hampir sudah berapa kelas, ya, saya katakan berapa kelompok, sudah hampir 30 kelompok, ya, 30 kelompok dengan berapa kabupaten yang saya lakukan, dan hampir lebih banyak guru. Nah, semua masalah yang diungkap ada guru itu adalah tentang kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu sendiri, termasuk satu, rendahnya hasil belajar siswa, itu hampir semua. Jadi kelas 3, 4, 5 itu kadang belum paham membaca. Itu berarti mutu pendidikan sekarang ini harus dikatakan itu menurun. Nah, dituntutlah Anda sebagai guru untuk menciptakan ide-ide kreatif, menciptakan hal-hal yang baru untuk menghasilkan bagaimana siswa ini jangan sampai sudah kelas tinggi belum bisa membaca. Karena ini problem, bukan hanya problem guru, ini sudah menjadi problem negara. Baik dari Kabupaten Sigi, Kota Palu itu sendiri yang hidup di lingkungan kota, kemudian masuk di Kabupaten Parigi Motong, ya kan? Hampir semua keluhannya seperti itu. Masuk Kabupaten Donggala, hampir semua keluhannya kalau guru itu kelas 4 belum tahu membaca. Nah, ini sudah zaman teknologi, ya. Sudah semua berbasis teknologi kok tidak tahu membaca. Apakah ini dampak daripada pandemik? Juga tidak bisa disalahkan. Karena di dalamnya kan tetap pelaksanaan, kecuali dampak pandemik ini tidak ada proses pembelajaran, boleh saja kita salahkan. Tapi dampak pandemik ini tetap ada proses pembelajaran, baik daring maupun luring, itu tetap ada. Nah, makanya dalam hal ini kita lihat teman-teman bahwa bagaimana seorang aparatur sipil negara dalam hal ini ya harus keluar dari zona nyamannya, ya. Zona nyamannya harus menciptakan temuan-temuan baru untuk merubah
merubah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini, yang mana kebiasaan ini menurut kita itu belum menghasilkan, belum berorientasi hasil. Nah, kemudian saya tidak lagi menjelaskan bagaimana pemahaman komitmen dari hasil pemahaman hasil bacaan teman-teman, tapi saya ingin teman-teman lebih ke ini ya. Saya ingin pemahaman teman-teman bagaimana penerapan nilai-nilai efisien, nilai-nilai kreatif, orientasi mutu di dalam pelaksanaan tugas Anda. Karena saya yakin sudah baca emosinya, jadi saya persilahkan teman-teman, apa pemahaman teman tentang nilai efektif itu di dalam pelaksanaan tugas Anda sebagai ASN? Saya persilahkan, yang lain dong, yang belum. Ya, silakan. Pak Faisal, barangkali Pak Faisal, bagaimana pemahaman Pak Faisal yang mana dalam hal ini 5 nilai di dalam komitmen mutu? Penerapan dalam tugasnya Pak Faisal. Pak Faisal apa? Guru atau apa? Guru, Bu. Oh ya, guru. Jadi saya pikir itu banyak ya Pak Faisal. Silakan Pak Faisal, kita coba. Tidak usah takut ya. Mulai dari efektif ya, Bu. Halo. Ya, silakan Pak Faisal. Kedengaran kok suaranya. Oh iya. Kalau menurut saya, Bu, nilai-nilai yang diterapkan di sekolah itu yang pertama kan efektif. Efektif itu kita harus mempunyai tujuan tertentu, Bu, dalam hal mengajar. Contohnya ini ada ini, Bu, dalam kelas yang kebetulan saya mengajar kelas 5, kebetulan murid tersebut belum bisa membaca, Bu. Ada 3 orang. Di sini kita mempunyai tujuan untuk bagaimana cara kita mengajar siswa tersebut dengan tujuan pembelajaran tertentu agar siswa tersebut ini bisa membaca. Oke. Berarti lebih penerapan metode Pak Faisal ya. Jadi kalau lebih efektif kita melihat bahwa di dalam sekolah kita, di dalam kelas kita ada beberapa siswa yang tidak bisa membaca, dan itu menjadi tanggung jawab Pak Faisal misalnya dari sisi sisi akuntabilitas. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi komitmen mutunya, berarti kita melihat bahwa ada kemungkinan bahwa metode yang kita lakukan itu belum efektif karena belum bisa dimanfaatkan. Jadi lebih penekanannya seperti itu. Jadi bagaimana penggunaan metode ini supaya yang 3 orang ini bisa lancar membaca, sudah lancar lancar membaca, lancar semuanya bisa dilakukan. Ya tentu yang harus kita lihat bahwa bagaimana melihat metode apa yang lebih efektif. Nah, kalau itu yang akan menjadi rancangan aktualisasinya, berarti kita lebih penekanannya bahwa Anda harus merubah metode. Nah, metodenya seperti apa? Tetapi saya mau sampaikan Pak Faisal bahwa di dalam menyusun rancangan aktualisasi itu kalau hanya 1 atau 2 yang bisa merasakan dampaknya ini, berarti saya katakan tentu harus kita pergunakan alat analisis dulu deh ya. Jadi penekanannya itu. Nah, saya mau tanya Faisal, apa yang Faisal nanti mau angkat menjadi sebuah isu dalam aktualisasinya? Apakah itu yang tadi barusan Anda sampaikan? Iya, Bu. Bagaimana, Faisal? Iya. Iya, bagaimana? Isu yang tadi, Bu.
Yang bagaimana coba kau sebutkan ulang. Soalnya saya terdengar tadi Pak Faisal. Tidak, karena Kenapa malu-malu kah? Tidak Bu, tadi suaranya tidak terdengar Bu, karena lepas headset. Oke. Jadi berapa siswanya Faisal di situ? Ada 3 orang Bu. 3 orang satu kelas? Iya. Astagfirullahaladzim, kelas berapa itu? Kelas 5 Bu, kelas 5. Kelas 5 3 orang? Iya Bu. Di daerah mana kau tinggal ini Faisal? Kalau saya Bu di SDN Pungkeu Bu. Jauh dari perkotaan atau jauh dari penduduk pemukiman? Oh, termasuk jauh Bu, termasuk daerah terpencil. Daerah terpencil. Iya. Jadi sekolahnya, satu sekolah itu berapa siswanya? 23 orang. Kelas 1 sampai kelas 6? 23 orang Bu. 1 sampai 6? Iya. Jadi Pak Faisal, yang 3 orang itu kelas 5 ya? Iya Bu. Kelas 5 belum tahu membaca? Kebetulan ada 1 orang yang mulai ini Bu. Yang 2-nya sama sekali belum? Belum bisa kayaknya. Ya Allah, kelas 5 loh ya? Iya Bu. Gurunya selama ini Faisal ada nggak? Apa memang naik kelas begitu saja terus? Saya kurang tahu juga Bu, karena kalau yang kelas sebelumnya, kelas 5 yang lalu kan ada 4 orang. Sekarang kelas 6 itu kan, kalau itu Bu sudah bisa semua. Iya, tapi ini kelas 5 tahun depan sudah naik kelas 6. Kalau tidak tahu membaca bagaimana ini? Bahaya negara kita ini kalau begini. Nanti mau ditelepon itu apa namanya? Pak Iwan sebagai kepala seksi sarana dan prasarana. Bagaimana sekolahnya Iwan Faisal di sana? Kebetulan kemarin ketemu Pak Iwan Bu. Ketemu Pak Iwan yang sarana prasarana itu. Iya, karena kemarin kebetulan ada 2 ruangan yang kena rehab itu habis karena pohon kelapa itu. Jadi Pak Iwan ketemu Pak Iwan. Iya. Ya, kasih tahu Pak Iwan bilang dicari Ibu Ina, Ibu Agus. Iya Bu. Karena saya setahu saya itu dia punya aksi perubahan kemarin di PIM itu salah satu peningkatan mutu pendidikan, ya kan? Iya, Bu. Jadi saya paham betul kalau di Morowali peningkatan mutu pendidikan. Jadi yang mana dalam hal ini mutu pendidikan salah satunya didukung dengan ruang kelas, fasilitas. Nah, jangan sampai itu tidak terjadi. Nah, kemudian kita kembali ke efektif. Jadi ini tantangan kalau saya begini, Pak, Pak Rizal. Siapa tadi? Rizal nih. Rizal, Bu. Ya. Rizal, kalau saya. Jadi jangan Rizal nanti kembali kepada coach. Siapa coachnya nanti ini Rizal? Tunggu dulu saya ternyata. Saya tanya siapa coachnya, ternyata saya coachnya. Kalian ini yang kelompok ini kayak coachnya. Jadi begini, Rizal coba pikir-pikir dulu teman-teman untuk Rizal. Jangan Rizal hanya melihat bahwa kelas 5. Kayaknya kita harus perbaiki semua metode apa yang harus Anda ciptakan. Karena kelas 5 saja tidak tahu membaca, berarti harus dipikirkan juga kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Bagaimana metode yang, dan kita, karena siswanya hanya 27 orang, jadi kita aktualisasi itu, ya Faisal dengar suara saya? Iya Bu, bagus Bu. Ya, jadi Faisal, saya nanti Pak
Faisal itu membaca isu yang mana dalam hal ini lihat dari sekolah itu. Jadi boleh saja Anda angkat kalau saya sih lebih kualitas pendidikan saja. Lebih ke kualitas hasil belajar. Jadi kualitas hasil belajar supaya ide gagasannya itu lebih luas nanti Faisal. Dan yang kita lakukan itu bukan hanya kelas 5, tapi bisa kita kualitas pendidikan itu menyeluruh untuk dirasakan manfaatnya ke 27 siswa itu, ya. Jadi coba Rizal kalau nanti di pembimbingan 5 Oktober itu sudah merujuk ke situ. Jadi Faisal mulai dari sekarang itu mencoba mencari dulu ide mencari isu sebanyak main paling 3, 4 atau 5 isu, tapi isunya itu lebih ke kualitas lebih ke hak pendidikan secara keseluruhan. Jangan melihat hanya 3 kelas 5 saja, karena kayaknya agak kita perbaiki kelas 5 terus dia naik kelas 5 lagi, nanti kelas 4 naik kelas 5, sama saja masalahnya. Jadi kita harus selesaikan secara keseluruhan, ya Faisal ya. Oke. Baik. Karena memang kebetulan saja jadi bimbingan, jadi mulai dari sekarang saya sudah push itu. Nah, kemudian teman-teman, kita berakhir jam berapa nih? Saya lihat dulu. Masih ada waktu 21 menit lagi. Oke, jadi untuk teman-teman yang lain, mulai dari sekarang sudah boleh mencari isu itu secara luas. Kalau memang guru ada berapa guru di kelas ini? Faisal, Ibu siapa tadi? Ada berapa tadi? Ada 4, Bu. 4 ya. Bu Devita juga guru tadi, Bu Ika, bukan Ika, pertanian. Dewi? Bu Selvi sama Bu Utami. Oh, Bu Utami yang ini ya. Bu Utami. Mana Bu Utami ini saya tidak lihat. Oh, Bu Utami. Oh ya. Oke, Bu Selvi juga ya guru ya. Bu. Oke, baik. Jadi nanti kalau di sesi berikutnya kita coba membahasnya bagaimana teman-teman ini. Kalau OPD saya tidak terlalu khawatir kalau OPD, tapi yang guru ini, apalagi guru yang di pelosok-pelosok itu kayaknya sangat terhambat. Nah, oke, baik. Kemudian itu yang tadi untuk Pak Rizal lebih ke efektif. Jadi bagaimana efektif itu lebih bagaimana cara yang kita manfaatkan itu cocok atau tidak. Jadi pemanfaatan efektif. Kemudian nilai efisiensi, jadi bagaimana setiap kegiatan itu kita lihat bagaimana bisa lebih meminimalisir lebih mengefisienkan misalnya bagaimana cara kerja kita ya supaya tidak berulang-ulang, tidak ada pemborosan, misalnya pemborosan baik dari pemborosan kita bekerja, pemborosan kertas, pemborosan lain-lain atau apa. Jadi selalu berorientasi itu kerja itu hasil, tetapi kita tidak melihat bahwa kerja itu lebih ke kalau ke efisiensinya itu bagaimana kita bisa meminimalisir daripada kesalahan. Ya, jadi lebih efisiensi itu bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang kemungkinan akan terjadi. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat nilai kreatif ini adalah bagaimana seorang ASN ini teman-teman dituntut untuk selalu berkreasi, ya. Tidak bisa bekerja itu di zona yang ada sekarang ini. Jadi harus up to date, harus update informasinya, harus semua kinerjanya, semua kerjanya itu
tidak boleh stagnan ya. Jadi kerja itu harus kalau hari ini kita boleh bekerja misalnya menciptakan hal segi 4 modelnya, besok itu kita harus minggu depan itu harus bagaimana bekerja itu harus modelnya bulat misalnya. Ini hanya contoh. Jadi kreativitas itu dituntut bagaimana bekerja itu selalu melihat, mengevaluasi kerja kita hari ini untuk menghasilkan kinerja hasil yang baik. Untuk tentu cara kerja hari ini belum tentu bisa sama dengan cara kerja kita besok. Cara kerja besok itu belum tentu sama dengan cara kerja kita minggu depan. Jadi harus lebih kreatif. Karena kreatif itu sebenarnya sudah semua orang itu diciptakan, dilahirkan di dunia ini sudah diciptakan, tidak ada yang diciptakan berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diciptakan yang sama. Yang membedakan itu di saat berproses, ada yang orang yang mau belajar, ada yang tidak mau belajar. Ada yang orang yang hanya menerima apa yang ada hari ini, ada orang yang selalu mencari hal baru untuk mengupdate informasi tentang dirinya. Kemudian inovatif, jadi bagaimana kita ciptakan itu adalah hal kebaharuan, hal yang baru, dan kemudian selalu berorientasi mutu. Nah, itu kalau di komitmen mutu. Kemudian kita masuk bahwa penjelasannya bahwa menjelaskan tindakan menghargai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kinerja berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian memberikan contoh sikap perilaku kinerja kreatif dan inovatif yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan publik. Jadi teman-teman pada dasarnya bahwa kalau berbicara tentang komitmen mutu itu adalah bagaimana capaian hasil yang kita kerjakan ini akan bisa melihat menghasilkan hal yang baru dan berorientasi efisien, efektif. Jadi bagaimana kita terbiasa bekerja itu tidak tidak menghambur-hamburkan atau tidak tidak melihat bahwa intinya bahwa bagaimana bekerja itu efisien, efektif ya. Kemudian kita masuk ke anti korupsi. Jadi kalau berbicara tentang anti korupsi ini, sekali lagi saya katakan bahwa anti korupsi di negara kita ini adalah harus kita patut bangga bahwa Indonesia masuk ke 10 besar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang korupsi. Artinya bangga itu adalah sebuah sebuah kebaikan. Tapi kalau mau bangga dengan peringkat 10 itu ya harusnya kita bangga dan malu ya, harusnya malu. Nah, kenapa? Karena memang kita melihat bahwa kata korupsi ini adalah sebuah kebobrokan ya. Kebobrokan atau kebusukan yang terjadi dalam suatu organisasi atau dalam suatu negara. Nah, kalau kita melihat secara luasnya, secara umumnya bahwa korupsi ini di Indonesia itu bukan lagi diberlakukan bagi orang-orang yang berdasi ya. Jadi orang-orang yang berdasi, tapi korupsi itu sebenarnya sudah ada di kalangan kita. Namun itu tadi bahwa kalau kita berbicara tentang korupsi adalah bagaimana seorang berusaha, aparatur sipil negara bekerja itu berusaha untuk lebih bagaimana memperkaya diri sendiri, bagaimana merugikan negara. Jadi lebih ke situnya. Nah, yang ingin saya tanamkan konsepnya kepada teman-teman ini, karena kalau kita mau korupsi besar-besaran itu peluangnya sama kita itu sangat kecil. Tapi korupsi itu tidak seketika itu muncul. Korupsi itu biasanya hal yang kecil-kecil kita lakukan, kemudian akan menjadi karakter, sehingga akan menjadi budaya, sehingga itu akan menjadi perilaku. Olehnya itu, mulai dari sekarang korupsi itu kita mulai dari sekarang sudah mulai berpikir bagaimana memberantas korupsi.
Nah, untuk ASN itu sendiri, bagaimana korupsi itu sendiri? Korupsi, ya jangan pikir bahwa korupsi itu nanti adalah mengambil misalnya berapa miliar, berapa juta, tetapi korupsi itu di kalangan kita itu, ya termasuk misalnya kita melaksanakan tugas kita tidak tepat waktu, itu juga sudah merupakan korupsi. Ya, contoh misalnya kita ini seorang guru atau seorang PNS yang dituntut dalam kontrak kita itu 7.30 sampai 15.45 itu adalah kontrak kita bekerja. Itu dibayarnya seperti itu dengan gaji 2 juta sekian, ya kan? Anggaplah seperti itu. Karena memang CPNS paling tinggi itu 2 juta lebih 800-an lah ya. Hampir, karena PNS itu PGPS, pintar goblok pendapatan sama, gajinya sama. Mau Anda pintar, mau Anda malas, itu gajinya sama. Nah, saya katakan bahwa dari gaji ini kalau kita mau melihat bahwa 7.30, 15.45 itu kontrak kita. Jadi 7 jam sampai 8 jam kerja kontraknya kita dibayar dengan gaji 2 juta sekian. Kapan kita bekerja hanya 5 jam atau kita bekerja hanya dari tadinya 7.30 kita datang ke kantor, ya kita datang bekerja ke kantor itu jam 8, berarti kita sudah korupsi dong 30 menit, ya kan? Korupsi itu karena kenapa? Kita sudah dibayar itu 7.30 itu sudah dibayar. Kita masuk kantor itu jam 8, berarti kita sudah ambil hak, ya. Ambil hak yang 30 menit itu kalau kita anggaplah kita ambil Rp5.000. Rp5.000 yang kita makan, kita terima dari pemerintah tanpa melaksanakan tugas, itu sudah melakukan membiasakan diri korupsi. Nah, contoh itu. Karena kenapa? Itu kepentingan itu dilakukan merugikan negara, karena tugasnya kita ini ya mengabdi, ya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi nyatanya kita datang jam 8, jam 9, tentu kita tidak bisa memberikan pelayanan. Padahal konsepnya 7.30 itu kita harus standby di kantor dan melaksanakan tugas kita sebagai pelayan, sebagai pengabdi. Tapi kalau kita datang jam 8, jam 9, ya tentu berarti kita tidak melaksanakan tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, seperti itu pemahaman saya. Nah, di anti korupsi itu ada 9 nilai, adik-adik. Ya, ada 9 nilai yang saya pahami. Nah, 9 nilai ini yang harus kita pahami apa yang terjadi, pemahaman kita, indikatornya apa? Ya, kalau kita dilihat di sini bahwa pemberantasan anti korupsi yang pertama itu adalah kejujuran. Ya, termasuk yang saya katakan kejujuran yang disiplin tadi 7.30 kontrak kita harusnya masuk kantor 7.30. Kita datang misalnya datang jam 8. Berarti di saat Anda absen, begitu Anda terlambat, Anda tetap absen, Anda parab. Ya, parabnya Anda parab berarti mulai tidak muncul kejujurannya. Berani enggak menyampaikan? Berani nggak teman-teman menyampaikan bahwa saya tidak datang jam 7.30, saya datang jam 8. Ya kan itu. Nah, dan berani nggak mengembalikan Rp5.000 itu untuk negara? Saya yakin itu bukan berani dan tidak beraninya. Tetapi apakah itu sudah tertanam pada diri kita bahwa kita mau melakukan hal itu? Karena kejujuran yang kita maksud ini adalah bagaimana kejujuran yang terbangun antara antara diri kita dengan tugas kita. Dan kejujuran yang kita bangun ini, kalau kita ke nasionalisme, yang jujur itu adalah antara diri kita dengan Tuhan, Allah, dengan kepercayaan kita. Tapi kejujuran yang kita maksud di anti korupsi ini adalah bagaimana kejujuran yang mana dalam hal ini tidak merugikan negara. Ya, tidak merugikan negara. Itu dulu teman-teman harus dipahami. Pada dasarnya begini, kalau teman-teman dipahami dulu poin-poinnya apa supaya mudah untuk menginternalisasi nilai. Nah, itu. Karena semua nilai yang 5 aneka itu harus dipisah-pisahkan. Karena kata jujur
di anti korupsi dengan jujur di akuntabilitas, jujur di etika publik itu sama kata jujur, tapi pemaknaannya berbeda. Ya, kalau jujur di etika lebih jujur ke perilaku, tapi kejujuran jujur di anti korupsi itu adalah jujur tidak merugikan negara. Kemudian jujur di akuntabel itu adalah jujur bagaimana jujur dalam bertanggungjawaban secara diri kita dengan Allah. Itu yang harus dibedakan. Nah, kemudian tanggung jawab itu juga ada. Tanggung jawab di anti korupsi ada. Tanggung jawab di akuntabel itu akuntabilitas juga ada. Tanggung jawab di tempat yang lain juga itu ada. Jadi boleh saja kata yang sama tapi pemaknaannya yang berbeda. Seperti itu. Kemudian kita lihat di sini yang pertama kejujuran, kemudian kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Jadi saya katakan kesembilan nilai ini adik-adik, kalau memudahkan kalian untuk memahami, ya, memudahkan kalian untuk memahami nilai ini, lihat bahwa nilai ini tarik ke tidak merugikan siapa-siapa. Baik merugikan orang lain, merugikan negara, memperkaya diri sendiri, itu penarikannya seperti itu. Bisa dipahami? Halo, teman-teman? Ya, bisa, Bu. Ya, dipahami itu. Jadi memudahkan kalian, ya, memudahkan kalian memahami. Jadi saya mencoba sekali lagi karena waktunya kita tinggal 7 menit. Kalau di akuntabilitas ada 7 indikator nilai, jadi Anda tarik memahami nilai akuntabilitas itu, memahami pertanggungjawaban dan kewajiban Anda sebagai aparatur sipil negara di dalam memberikan pelayanan. Itu. Kemudian di nasionalisme lebih ke bagaimana bentuk kecintaan Anda terhadap negara dan profesi Anda dengan menekankan 5 sila. Jadi sila begitu Anda ambil sila ketuhanan, tugas saya ini karena saya takut pada Allah. Ya. Saya takut dengan hisab Allah, saya takut dengan ini. Jadi larinya seperti itu. Jadi kemudian bagaimana keadilan yang Anda bangun, bahwa bagaimana kalau Anda dari sisi nasionalismenya, bahwa bagaimana kecintaan Anda ini supaya betul-betul tidak terjadi konflik, ya, bagaimana tidak terjadi konflik kepada hasil keputusan atau kebijakan yang saya ambil ini tidak merugikan, tidak merusak hati orang lain. Jadi bagaimana lebih penekanannya ke situ, lebih ke nasionalisme. Kemudian etika publik, tarik. Bagaimana sikap Anda sebagai aparatur sipil negara di dalam menerapkan sikap perilakunya, lebih ke tindakan seseorang. Ya, itu etika. Kemudian kalau komitmen mutu, teman-teman, lihat bahwa seorang aparatur sipil negara, apa yang Anda kerja itu selalu melihat orientasi mutu, selalu melihat kualitas, selalu melihat bahwa saya bekerja ini harus efektif, tidak merugikan negara, tidak melakukan pemborosan. Jadi lebih ke itu. Kemudian ke anti korupsi itu adalah bagaimana Anda bekerja itu melihat bahwa tidak merugikan negara, tidak memperkaya diri sendiri, tidak mengambil hak yang bukan hak kita, tidak mengambil hak orang lain, ya, lebih penekanannya di situ. Ya. Ya, seperti itu kalau saya pemahamannya. Silakan teman-teman nanti pelajari pemahaman kepedulian, kemandirian seperti apa, cari searching di internet bagaimana pemahaman itu yang Anda pahami dan hubungkan kepada tugas dan fungsi Anda sebagai aparatur sipil negara.
Ya, kemudian ada yang ingin menanyakan? Ya, ada yang ingin bertanya tentang apa yang kita jelaskan. Sebelum bertanya, saya ingin menyampaikan bahwa diharapkan hasil belajar yang kita inginkan ini adalah peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan sikap dan perilaku yang amanah, jujur, serta mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya. Kemudian di sini menyadari dampak perilaku yang dan tindak pidana korupsi bagi kehidupan diri pribadi dan keluarga masyarakat. Kemudian menganalisis kasus korupsi sekitar lingkungan ASN, menjelaskan cara menghindari perilaku dan tindak pidana, dan membiasakan nilai dasar anti korupsi sebagai kehidupan diri pribadi. Jadi pada dasarnya berbicara tentang anti korupsi itu, kalau teman-teman melakukan ini akan berdampak kepada, ingat bahwa di di lapas, dimanapun, di rutan itu bukan berarti di sana itu semua orang yang berperilaku dia yang melakukan, tetapi ada kemungkinan yang ada di sana itu adalah sebuah keputusan atau kebijakan yang diambil itu merugikan negara, walaupun bukan sebenarnya pelakunya bukan dia yang korupsi, tetapi kebijakan yang diambil, tanda tangan yang dibubuhkan di dalam kertas itu adalah sebuah kebijakan yang bisa merugikan negara, berarti dia juga ada di sana. Nah, ya seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa pada dasarnya kalau kita berbicara korupsi itu adalah semua hal yang berbicara merugikan negara, baik daripada kebijakan itu sendiri, keputusan itu sendiri, apalagi kalau kita mengambil, kita sudah menjadi pelaku di dalamnya, itu sudah merupakan pelaku daripada korupsi. Nah, untuk menganti korupsi itu sendiri, jadi jadikan nilai-nilai ini, nilai-nilai kejujuran, kemandirian, kalau ini diterapkan berarti kita sudah menerapkan, kita sudah mulai anti korupsi. Sudah memberlakukan pada diri kita sudah menolak, ya, sudah menolak. Jadi misalnya diberikan ada keputusan, contoh misalnya Anda memberikan pelayanan, dalam pelayanan itu ada orang yang sebenarnya contoh saja saya berikan, ada orang yang antri, ada orang yang antriannya 20-an sekian di belakang, tetapi karena ya Anda disogok, ya anggaplah diberikan fee atau diberikan coklat, ya sehingga yang 20 tadi itu yang kasih Anda coklat itu Anda panggil, itu sudah korupsi itu, karena merugikan orang. Bayangkan 19 orang yang Anda rugikan. Kalau masa kita diukur dengan sebuah coklat Silver Queen, dikasih contoh, ini hanya contoh saja. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau berbicara korupsi itu tidak seketika itu. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang akan bisa membentuk karakter seseorang, dan karakter seseorang ini akan menjadikan sebuah budaya, dan itulah yang menjadi sikap perilaku. Kalau hal ini yang kita lakukan sebuah kebenaran nggak apa-apa, tapi kalau ini yang kita bisa lakukan, kebiasaan-kebiasaan seperti ini kita lakukan dengan merugikan negara, tentu ini juga berdampak bahwa kita sudah termasuk salah satu orang yang merugikan bangsa kita. Oke, saya pikir itu tugasnya teman-teman. Ini memang saya sampaikan ya, sedikit saya sampaikan, memang agak susah mengirim file ini ke Collabjar karena sistemnya agak sedikit. Halo, Agustina. I love you. Yang cerewet. I love you juga. Oke. Pak, Bapak kayaknya habis ganteng. Apa? Kayaknya Bapak habis orasi lebih ganteng. Kelihatannya. Iya toh Pak. Iya Pak Aji kan? Betul. Iya, lebih muda, lebih fresh. Atau jangan-jangan karena kemarin ada cewek-cewek yang sudah berumur itu di ruangannya Pak Abu. Saya tidak tahu dia dapat dari mana lagi itu. Mungkin ada peserta dari sana, dari Jawa Barat. Kayaknya ada yang muda-muda deh, jadi Pak. Saya tanya, ini Anda yang ngajak ke Bandung siapa? Ibu Agustina, Pak. Masya Allah. Itu tadi saya ceritain ke teman-teman
ada di latsar-latsar itu tadi. Saya kemarin terima gratifikasi, ada kue dari Bandung. Saya makannya sambil merem gini, gitu. Ada kue dari Bandung, Jadi, Pak. Pak, itu kue dari Bandung tetap dimakan, tapi mikirnya gratifikasi kan? Oke, ini Tuhan mana mengampuni. evaluatornya nih? Oke, Dan. Saya mau live duluan ya. Siap. Siap, makasih banyak, Pak. Ya, oh ya, makasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Waalaikumsalam warahmatullahi Have a good wabarakatuh. time. Thank you. Ya, Pak Bambang, I love you, Pak Bambang. I love you Rindu. juga. Yuk. Anca, nanti bimbinganku suruh hubungi. Saya mau kirim file etika materiku, tapi kan saya ganti Pak Haris. Iya, Pak. Iya, Bu. Pak Haris. Jadi saya agak susah masukkan file saya karena bukan akses saya. Siap, Bu. Iya. Oke. Baik, makasih Pak Anca semuanya. Iya, Bu, makasih banyak. Iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Iya, Bapak Ibu, selamat datang kembali di main session kita pada pertemuan hari ini. Dengan demikian, maka pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Kita dijadwalkan kembali bertemu itu pada hari Rabu 29 September dalam hari terakhir dalam agenda 2. Nah, kemudian sesuai dengan yang disampaikan Ibu Agustina tadi, kelompok 1, silahkan menghubungi Ibu Agustina. Siap, Pak. Muslimin ya. Iya, Pak. Iya. Selanjutnya mungkin sebelum ditutup, ada hal yang perlu disampaikan dari Pak Elimudin? Kas, Pak. Untuk sementara belum ada Pak penyampaian. Oke, siap, Aman. Pak. Siap. Oke, kalau begitu sebelum kita tutup, satu orang saya minta pimpin doa kita hari ini. Iya, terima kasih Pak. Oke. Untuk peserta Latsar, duduk siap, gerak. Angkatan 90 golongan 3 telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa. Siap. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, dengan demikian Bapak Ibu berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.